Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan memberikan hasil daripada pendidikan kami, mungkin kurang lebih 3 bulan ya. Mungkin tadi kita semua pulang dari kelas ya, sepertinya ada yang lelah, ada yang mau minum. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, ini ada rekan saya Ibu Lia, sepertinya sudah terbiasa di kelas. Silakan dipimpin dulu Bu Lia. Bapak Ibu silakan berdiri dulu ya. Karena sempit jadi kita bisa goyang-goyang ya. Jadi kalau misalkan saya bilang kiri, bapak-bapak ke kiri ya, kiri. Itu kalau kiri kalau satu kan kiri, kanan, kiri. Cek sound dulu ya. Kiri, Kanan, atas, bawah. Siap Bapak Ibu? Siap. Kiri, Kanan, atas, bawah, bawah, kanan, kiri, bawah, bawah, atas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia yang sudah memimpin ice breaking di siang hari ini. Mudah-mudahan kita sudah mulai rileks dah dengan otot-otot kita. Kiri jadi kanan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif di SMK Negeri 6 Garut, mungkin untuk beberapa contohnya terkait pada aksi nyata di modul 1.4. Berikutnya, ini hanya sebagai pengantar ya, kenapa kita harus menyampaikan pemahaman kita di rekan-rekan sejawat, karena kita sedang melaksanakan PGP kurang lebih 3 bulan. Ini beberapa modul yang sudah kami lalui. Modul 1.1 tentang nilai pengajaran Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang peran guru penggerak, 1.3 visi dan prakarsa, 1.4 tentang penerapan budaya positif. Kalau di 1.1 ini adalah kita digali kembali tugas sebagai guru ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata saya sendiri baru paham ya, kita punya tokoh pahlawan, tetapi selama ini kita melupakan gitu ya. Dan melalui CGP ini saya benar-benar diingatkan kembali, ternyata jasa beliau sangat besar dan teori-teorinya juga itu sangat masih relevan untuk saat ini gitu ya. Dan tentunya mungkin di PGP ini pemerintah bagus di 1.1 ini salah satu kurikulum yang disampaikan di program pendidikan guru penggerak ini harus atau wajib diketahui oleh guru ya. Ini basicnya tuh di sini ya. Kita benar-benar digali bahwa mengajar tuh seperti apa. Kalau kita mempergunakan konsep KHD, kita benar-benar terpanggil, tergari, oh ternyata mengajar tuh seperti itu. Ini kedua, ini nilai dan peran. Ternyata kita sebagai guru itu sesuai dengan standar kompetensi pendidik, harus kompetensi sosial, pedagogik, kemudian profesional, dan akademik. Yang akademik mungkin ini tergantung masing-masing ya. Yang ketiga ini harus dikembangkan kita mungkin secara mandiri, baik mandiri individu maupun oleh sekolah. Nah ternyata seorang guru penggerak juga dia mempunyai standar kompetensi lagi, yaitu dituangkan dalam bentuk nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya itu kolaborasi, kemudian inovatif. Jadi guru penggerak itu harus kerjasama. Jadi nggak boleh kerja sendiri ternyata ya, karena punya tujuan bahwa guru penggerak nanti menggerakkan sekolahnya. Kalau menggerakkan nggak bisa sendiri, berarti harus bersama-sama. Makanya kunci untuk mampu dia bergerak itu kolaborasi, berarti harus mampu berkomunikasi, harus berkepribadian yang baik. Karena biar enak kerjasama dengan yang lain kan kita harus fleksibel ya. Nah ini dikumpas tuntas di dalam nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi dan prakarsa ini juga dibahas terkait dengan kita sebagai bagian dari elemen sekolah harus punya cita-cita untuk memperbaiki kemajuan sekolah. Maka kita dituangkanlah dalam bentuk visi. Ya. Kita tahu sekarang sesuai dengan agenda dari pemerintah, visi kita sekarang semuanya secara nasional tuh membentuk peserta didik yang beriman bertakwa sesuai dengan profil Pancasila.
Dan dalam profil Pancasila itu yang berjumlah 6 dimensi sangat lengkap semuanya ya. Dari keagamaan, dari intelektual, sosial, sampai ke kecakapan berkomunikasi, sampai ke kecakapan literasi itu dibahas. Nah, jadi ini memang PR bagi kita semua, bagaimana agar siswa-siswa kita itu nanti menjadi lulusan yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, baru yang 1.4, karena ini ada seperti best practice, praktek kita di lapangan menghadapi anak terkait dengan kedisiplinan, maka wajib disampaikan kepada rekan sejawat. Maka hari ini kita semua mungkin, ya kalau tadi mungkin menurut Pak Yayan diskusi atau sharing ya, sama mungkin ya, karena secara pengalaman kita sudah sering di lapangan berinteraksi dengan anak. Nah, mungkin kalau sekarang menghubungkan antara di lapangan yang udah kita laksanakan dengan teori sesuai dengan yang ada di dalam teori disiplin positif. Nah, itu mungkin ya latar belakangnya. Berikutnya, karena kita terkait budaya positif, mungkin saya menyampaikan dulu pengertian ya, pengertian ini. Di sini bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Jadi ini sepertinya sebuah proses yang panjang ya. Jadi kita harus mengkondisikan sekolah ini agar bernuansa positif ya. Karena di sini juga budaya ya. Kalau budaya itu ketika kita mau mulai daripada masuk gerbang, udah kerasa nih, oh di dia mah disiplin, oh di dia mah ramah, oh di dia bagus pelayanannya. Saya masih ingat dulu ketika kita ada tamu dari luar, ketika ada apa ya penilaian mutu ya. Kita mau tahu sekolah itu baik atau tidak, kita rasakan mulai masuk gerbang. Apakah orang yang di depan senyum? Apakah ketika jalan kita ada bertemu dengan salah satu guru, dia menyapa, badai ke mana, mau kemana? Nah, itu saja indikatornya pertama. Berarti kalau sudah ada sambutan seperti itu, berarti ke bawahnya, ke dalamnya itu sudah mengindikasi sudah bagus. Jadi kita, saya masih ingat indikatornya ini budaya. Jadi budaya itu diterapkan, dijalankan sehari-hari, baik itu mungkin belum semuanya bisa menjalankan, baru sebagian, tetapi kalau membudaya itu sudah menjadi habit kebiasaan. Jadi ini ternyata menerapkan budaya positif ini butuh waktu yang lama ya. Kalau untuk siswa bagaimana nih? Pada siswa itu adalah sehingga siswa itu muncul motivasi intrinsik ya. Jadi kalau intrinsik itu tidak ada paksaan dari luar, dari dalam. Cuma di sini ketika kita menuntut siswa agar intrinsiknya muncul, harus banyak rangsangan dari luar. Ya. Masuk, oh ternyata gurunya ramah nih. Masuk ternyata lingkungannya menduduk, maka dia terus terbangun jiwanya. Makanya saya cari beberapa referensi, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini motif-motifnya tuh menjadi aktif. Jadi sebenarnya orang tuh bahan untuk menjadi baik tuh banyak ya. Karena lahir kan semua bersih bayi ya. Nah, kenapa orang jadi tidak baik, jadi galak, jadi apa? Karena dorongan dari lingkungan. Nah, ini siswa agar termotivasi intrinsiknya terbentuk, berarti motif-motifnya itu biar aktif ya, maka lingkungan kita harus mendukung. Jadi lamorima kasentuh sensornya bagus ya, nah berarti dia tumbuh gitu ya. Nah, berarti memang sekolah semua segmen ya, semua elemen itu harus mendukung terhadap terbangunnya intrinsik siswa ya. Jadi kalau sudah ada elemen-elemennya, berarti dia kan otomatis nanti akan terbangun ya. Nah, beda dengan ekstrinsik adalah motifnya bisa aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Kalau tadi mah hatinya terpanggil karena dia melihat ini terpanggil. Kalau ini mah ada dorongan dari luar, bisa dipaksa, bisa diajak, bisa disuruh gitu ya. Nah, ini mungkin dari pengertian ini. Nah, ada 2 indikator untuk melihat bahwa siswa itu sudah melakukan atau melaksanakan budaya positif. Dia mempunyai sikap tanggung jawab dan berbudi pekerti ya. Jadi tanggung jawab itu dia apa yang dilaksanakan dia bisa konsekuensi, dan berbudi pekerti ini sepertinya udah akumulasi ya,
berbudi pekerti itu kan merupakan output ya. Jadi kalau orang ramah, sopan, berarti budi pekertinya bagus. Tapi kan agar ramah dan sopan butuh waktu yang panjang. Dia tahu ilmunya, dia mengerti, mengaplikasikan, dan konsisten gitu. Jadi ini indikatornya bahwa kalau di sekolah anak-anak ini sudah melakukan budaya positif, berarti kelihatan tanggung jawabnya dan kelihatan budi pekertinya. Nah, kalau budaya positif sudah berjalan di sebuah sekolah, maka ini merupakan bagian dari mutu sekolah. Karena ini mutunya itu adalah, iya sekolahnya bagus ya, mutunya bagus, berarti budaya positifnya sudah berjalan. Ya, itu. Maka upami bada iya mutuna bagus sekolah iya. Kalau jelek, berarti salah satunya budaya positifnya belum berjalan gitu ya. Nah tentunya kalau budaya positif banyak ya, tapi kalau yang dibahas di program ini mungkin terkait dengan budaya positif ke siswa ya. Nanti kalau mungkin budaya positif bagi guru, bagi pimpinan, mungkin ya bagi staf TU tuh ada lagi mungkin ya. Ini mungkin. Berikutnya, nawi deh kadir. No bawah ya. Nah, budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, yaitu memegang peranan sangat penting. Nah, karena tadi siswa itu dia hanya akan mendapatkan rangsangan agar motif-motif di dalamnya aktif, maka ini ternyata yang menjadi tugas utama adalah peran guru di sini. Tentunya kalau peran gurunya bagus, menjalankan budaya positif, ini akan membantu terhadap pencapaian misi. Misalkan visi kita sekarang kan mewujudkan peserta didik yang iman, cerdas, kemudian kreatif, gotong royong, dan mampu bersaing secara global. Itu mungkin kurang lebih ya kalau visi. Nah kita kalau budaya positif dijalankan di semua segmen yang ada di SMK, mungkin tujuan-tujuan yang ada di dalam visi itu akan tercapai. Maka siapa yang akan menggerakkan? Tidak ada lain adalah guru sendiri. Jadi fokus utamanya di guru. Itu mungkin ya. Nah kemudian ini konsep kunci budaya positif. Bagaimana strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah sesuai dengan teori yang ada di CGP. Ada 7 ya. Perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada yang dipraktekkan ya, mungkin 6-7. Bentuknya ini bisa dipraktekkan langsung oleh guru di kelas ya. Kemudian motivasi perubahan, ini cara kita menghadapi pembelajaran dengan siswa ya. Kemudian motivasi perilaku, ini dasar-dasar kita mengajar tuh kenapa ada anak yang melanggar tuh kenapa. Ini juga harus dipahami. Jadi ketujuh ini mungkin harus dipahami oleh guru ketika menjalankan peran sebagai guru. Karena peran sebagai guru tadi ya, mungkin secara tugas dia memberikan pembelajaran, karena secara ini tugas guru ada 7 ya, mendidik, mengajar, mengarahkan, membina. Nah mengarahkan, membina ini kan di luar materi ya. Nah berarti poin-poin ini harus menjadi teori yang harus dipahami oleh guru. Makanya kenapa dalam kunci agar budaya positif berjalan, maka guru harus memahami kepada 7 konsep ini ya. Berikutnya perubahan paradigma ya, yang pertama. Jadi kalau mau menerapkan disiplin positif, maka kita sebagai guru di kelas, individu guru ya, harus dirubah dulu atau di flashback ya, paradigma kita mengajar. Nah, paradigma mengajar itu adalah bagaimana pembelajaran kita itu, berarti karena kita sekolah di bawah negara ya, terutama kita negeri, berarti kita ada yang punya nih. Nah, berarti apapun yang akan kita laksanakan di sekolah sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin kita standar isinya bagaimana, terkait dengan materi ajar, standar proses bagaimana kita mengajar, kemudian SKL-nya bagaimana, kemudian penilaiannya bagaimana, ini kan diatur semua. Jadi sebenarnya kita tuh hanya aktor ngajar saja, karena semua sudah diatur oleh negara yang dituangkan dalam beberapa standar atau Permendikbud ya, nomor sekian, nomor sekian. Nah ini yang terjadi dalam paradigma pembelajaran tuh terjadi perubahan.
Kenapa perubahan? Karena paradigma pembelajaran itu berubah disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kalau sekarang mungkin zamannya, kalau istilah dari kurikulum tuh era abad 21 ya. Anak sekarang sudah istilahnya Gen Z ya. Udah masuk dunia digital. Nah, itu semua kan harus disesuaikan dengan kita ya. Kita bisa nggak menyesuaikan itu? Nah, maka sebelum guru yang berubah, maka pemerintah membuat konsep dulu. Ini kita harus berubah nih, harus ke kurikulum mereka, maka dirubah. Semuanya dirubah ya. Dari standar isi, proses, SKL penilaian. Maka turun ke bawah, nah kita sebagai aktor melakukan perubahan. Dan ada yang unggul lagi di dalam kurikulum sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena memang pemerintah memandang saat ini kita banyak istilah yang diberikan, krisis moral ya, kemudian era digital, kemudian kita harus bersaing dengan dunia luar, maka keterampilan anak itu harus dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Saya juga sedang membaca ini, artinya sampai dalam-dalamnya seperti apa sih? Dan ternyata memang sangat banyak gitu. Jadi tuntutan profil pelajar Pancasila itu agar siswa SMK lulus harus P5 ini profil Pancasila ternyata banyak banget ya. Nah, cuma kan ini dikenalkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK. Berarti ya bertahap ya. Dari SMP sampai level ini nih pemahamannya, maka nanti diperkuat di tingkat SMK. Nah, itu. Jadi sekarang kita bermuaranya menciptakan lulusan itu ketika dalam pembelajaran mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Artinya ini kita di pembelajaran tadi disampaikan di awal, selain memberikan materi kan kita punya kewajiban mengarahkan anak mendidik ketika anak ada melakukan indisipliner atau pelanggaran dan sebagainya. Nah, ternyata konsep-konsep yang dulu yang kita sudah dipahami di awal itu terjadi pergeseran karena memang dirasa kaku, dirasa sudah tidak sesuai, atau ini kalau saya lihat itu lebih kepada psikologi ya, psikologinya yang berubah. Misalkan ini dulu teorinya itu adalah stimulus respon tentang dunia ya. Kalau sekarang mempergunakan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, ternyata kita berbeda ya. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita selalu memberikan pemikiran bahwa kamu harus datang jam 7. Oh iya, saya udah datang jam 7, anak terlambat. Kita kan taunya terus dikasih sanksi saja ya, tanpa tahu apa kejadian yang sebenarnya ketika dia datang ke sekolah lebih 30 menit. Apakah dia membantu orang tua, pas ditanya ternyata orang tuanya jualan, jam 4 dia udah bangun, membantu dulu. Nah, itu kan berarti keadaan kita tuh berbeda ya. Nah, ini makanya ketika menghadapi anak yang bermasalah, tidak langsung dijudge, kamu salah Kak, tapi ditelusuri dulu, sabab musababna gitu ya. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kayak kita melihat gambar, sekarang kan sering ya mengecek ketelitian kita, konsentrasi kita, ada gambar mirip-mirip siluet, silakan tebak gambar ini. Menurut ini cewek, menurut ini nenek-nenek, ya menurut ini anak. Nah itu kan jadi memandang persepsi ya. Itu artinya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Itu harus diakui oleh kita ya. Jadi anak berbeda-beda, rekan juga berbeda-beda, kita harus ini. Kalau kita memandang harus yang sama kan nanti larinya debat, larinya konflik ya. Karena kita memaksakan pandangan kita sama. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pemikir ngobrol baik dengan anak ya, dengan rekan. Orang sedang beropini tentang A, berarti kita pahami dulu, maklumi dulu gitu ya. Kalau kita langsung dijudge, oh salah, debat, lah itu nggak akan bagus ya. Nah ini. Kemudian perilaku dilihat sebagai kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Ini ya. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita selalu mengatakan, oh salah. Nah ternyata dia ada tujuannya sendiri. Ya. Mungkin nanti ke kebutuhan dasar manusia ini. Orang lain bisa mengontrol saya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini memang konsep dulu istilahnya apa, diktator berarti ya. Kamu harus ini, harus ini. Nah, sekarang mah lebih ke fleksibel. Jadi ternyata yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri gitu ya. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal harus ini tidak boleh dipaksa ya. Maka kita adakan kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, maka kita harus berpikir sekarang model berpikir menang-menang. Nah itu. Jadi pandangan-pandangan dulu berdasarkan psikologi saat ini sudah bergeser, berubah karena memang psikologi orang berbeda, berkembang ya. Yang dibacanya juga beda, ilmu terutama ini diawali dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau dulu kan misalkan untuk melihat di dalam usus itu apa, nggak bisa ya. Ronsen, nah sekarang kan bisa ada kamera kecil masukin aja ke usus. Nah itu kan udah perkembangan teknologi. Berikutnya ini disiplin positif. Yang kedua ya, tadi paradigma. Kemudian disiplin positif tentunya ke pengertian dulu ya. Ini adalah suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan dalam bentuk penghargaan, ancaman atau hukuman ya. Jadi ini di sini ada menumbuhkan kesadaran. Jadi cara penerapan disiplin, misalkan kita sekarang berbicara di sekolah nih, bagaimana menerapkan disiplin di sekolah itu agar bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Maka kalau seandainya ada anak yang masih melanggar, berarti harus kita terima dulu, kita treatment dulu. Nah, tapi yang jelas kunci yang harus kita pakai adalah lingkungan kita itu harus benar-benar menumbuhkan. Jadi banyak media-media baik itu berupa sistem ya, berupa lingkungan yang bisa menumbuhkan anak agar dia menjadi disiplin. Kalau di kelas, udah masuk kelas, oh ternyata ada peraturan nih. Kalau dibuka sepatu berarti harus konsisten terus. Ya. Nah maka dia kalau sudah ada tumbuh, nanti kan sudah menjadi kebiasaan. Nah ini yang diharapkan dalam disiplin positif. Tentunya dengan adanya nanti anak disiplin, ini tidak ada imbalan, bukan karena imbalannya, bukan karena ada reward, bukan karena ada hukuman, tapi dia benar-benar melalui kesadaran. Ini. Nah itu makanya yang disebut dengan disiplin positif. Nah ini sebagai pendidik, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sama dengan yang tadi ya, intrinsik. Jadi kebajikan universal itu kebajikan yang bisa diterima semua, tidak memandang suku ya, memandang agama. Kalau sekarang kan mungkin di sini kalau saya lihat untuk agama nggak banyak ya, mungkin ada 1-2. Paling yang banyak itu background daerah. Ya. Kemudian kita di sini masih Limbangan itu masih daerah-daerah banyak tokoh agama ya, tokoh agama. Nah, berarti nilai-nilai kebajikan itu misalkan begini, kemarin saya ada mendengar salah satu ini bahwa ziarah ke kuburan tuh kutip ya, guru tuh menandakan kutip. Nah, itu kan sensitif ya kalau menyampaikan ke anak-anak. Sedangkan di kita itu anak-anak banyak yang sering melakukan itu dari latar belakang keluarga. Nah, itu nilai-nilai yang harus diterapkan ke kita itu harus benar-benar, kalau dari segi ras kita tidak banyak masalah ya, dari segi agama cuma dari background lingkungan dan keluarga, atau istilahnya teh muatan lokal di daerah gitu ya. Nah ini nilai kebajikan, artinya imah naonnya seperti kita bisa mencontoh ke sini, ini loh yang sudah diterapkan nilai kebajikannya itu sehingga bisa sesuatu yang heboh gitu ya, menjadi terkenal, paten, permanen, dan bisa dipakai sepanjang masa selagi belum ada perubahan. Ini mungkin kalau sekarang Indonesia sedang fokus apapun terhadap pelajar Polri Pancasila. Ini mungkin kalau dulu ada ini ya, primary years program keterampilan life skill hidupnya, ini artinya
Ini hanya sebagai contoh bahwa nilai-nilai ini ketika sudah diterapkan sehingga menjadi nilai yang semua orang tuh tahu. Jadi ingke seperti siga nama profil Pancasila selagi belum ada apa-apa dari pemerintah, artinya belum ada perubahan, sudah menjadi kosakata sehari-hari buat anak ya. Duh, anak harus inovatif ya, anak harus kreatif ya. Jadi kita di kelas juga sebagai guru harus mengarahkan ke sana ya. Misalkan pembelajaran yang inovatif seperti apa, harus hal-hal kecil pun disentuh melalui yang ada di dalam sub-sub elemen di dalam profil Pancasila gitu. Jadi nanti anak-anak sudah terbiasa. Kalau di TK kan pakai yel, pakai tepuk tangan ya, tepuk profil Pancasila misalkan gitu. Jadi sudah menjadi non trademark gitu ya, maksud saya tuh gitu. Nah ini mungkin sekarang belum ya, belum. Nah itu mungkin itu artinya salah satu contoh nilai kebajikan. Kemudian posisi kontrol ya, ini jika terjadi kepada kita selaku guru dari pembelajaran, ada anak yang sekira-kiranya menurut kita melanggar kedisiplinan, maka kita harus melakukan pembenahan, peneguran, karena itu wajib ditegur. Nah cuma kita sering di posisi yang mana? Nah di dalam program guru penggerak ini ternyata setelah digali ada 5 jenis ya, ketika kita harus memberikan menerapkan kedisiplinan terhadap anak ketika anak melakukan kesalahan. Ada yang penghukum ya, kemudian pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada yang tahu mungkin ini Pak Dedeyana, Pak Abeng? Kira-kira penghukum teh nu kumaha? Aduh, ulang baik, mungkin dari saya yang dimaksud dengan penghukum di sini adalah kontrol guru yang istilahnya selalu menyalahkan anak, ya. Lebih ke ketegasan di dalam melaksanakan aturan. Jadi, contoh misalkan anak itu dia datang terlambat, ya terus dia dihukum dengan biasanya nada penghukum ini biasanya lebih tadi yang dikatakan oleh Bulia lebih tinggi nadanya. Tinggi ya. Seperti itu. Jadi kenapa kamu kesiangan gitu kan dan segala macam itu menurut saya sebagai penghukum. Jadi anak mungkin kalau diposisikan di dalam penghukum ini anak merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman ya. Ya. Betul. Terima kasih Pak Abeng ya pencerahannya nih. Tepuk tangan dulu. Jadi namanya juga penghukum ya. Jadi satu arah, kemudian nadanya tinggi ya. Jadi anak juga jadi merasa cemas ya. Itu. Nah mungkin nanti kita bisa melihat ya. Kita sehari-hari ada di posisi yang mana ya. Kita melihat dulu ini ada tayangan video. Lu nggak ada suaranya. Masih naren ya. Naren. Kenapa? Kemananya? Kadionya bisa aja? Dalam penerapan disiplin positif restitusi Di mana? Oh iya. adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas. Dasar pemalas. ketiga restitusikan. Sih kamu? Sudah berapa Pembuatan kali jempret. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pukul biasanya berjalan dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, dendam. Buahnya ada dendam. Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sedang terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Sungkun. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Si Ece ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Semangat lagi. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Paling kencang. Tapi asa jarangnya temannya di orang. Iya Bu. Saya memang Sok aya. jadi bersama kencang.
Tetap gak kejar. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Ya sudah sana kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Salah deui wae. Seueur namun ya, namun. Dua deui. Pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita? Bulia mah Berapa kita harus kamari ya sa di dinten ngadangun naren. Pak Ebi naren. jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Hiji deui Pak Yogi kalau narena hiji deui. Terakhir. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Referensi dari ini. Itu pengintan Bapak Ibu, barusan ini adalah tentang 5 posisi kontrol ya. Kalau istilah di sini posisi kontrol, tapi kalau kita mau menegur ya, menegur. Ada yang mau disampaikan Pak Robi? Mangga. Ini ada sedikit tuh dari tayangan tersebut tergambarkan bagaimana guru itu menindak mungkin apabila ada siswa yang mengalami ataupun melakukan kesalahan, khususnya tadi kemarin digambarkan kesalahannya itu lambatan atau masalah waktu. Mungkin kalaupun dilihat di sekolah kita pun terlihat ada kasus seperti itu, utamanya mungkin ada Aan ya Pak Abeng. Terlihat Aan itu banyak kasus ataupun terjerat pelanggaran terkait keterlambatan sangat langganan. Oh, Mungkin dari sisi yang tadi yang kontrol kelima ada sedikit solusi untuk mengatasi, setidaknya mengatasi bagaimana siswa terlambat di sekolah kita. Mungkin itu. ya. Terima kasih Pak Robi atas gagasannya ya, kemudian reviewnya terhadap tadi tentang posisi kontrol yang 5 ini ya. Memang kita kadang sering terlupakan ya tahap-tahap untuk melihat bagaimana apa yang terjadi sebenarnya dengan anak ketika dia secara kontinu kesiangan. Kalau kontinu sering kesiangan berarti ada sesuatu ya. Kalau kesiangan 1-2 kali nggak apa-apa nih. Tapi kalau kesiangan secara berturut-turut berarti itu harus ditelusuri. Berarti tahap yang kelima ini yang tepat ya, posisi manajer. Dan tadi kita melihat bahwa di akhir daripada review tentang posisi kontrol ini adalah merupakan tahap untuk berproses untuk kita gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung jadi guru nih udah baru 2 tahun langsung menjadi yang tahap nomor 5 ya. Mungkin kita pernah ngalamin di tahap manajer, penghukum ya. Mungkin karena sekarang udah tahu nih ternyata seperti ini penghukum itu, kita beralih ke sini. Oh ternyata ini ada kekurangannya, beralih kita ke sini dan ya ini mah berproses melalui tahap ya. Pengalaman kita di lapangan mungkin dan saya lihat memang ketika melihat anak itu ini ya banyak behind gitu ya. Saya kemarin melakukan keyakinan kelas aja, anak yang memang kurang rapi, kurang ini, ketika dibawa ke depan, silakan kamu ke depan nulis, terus itunya kan nggak rapet, ambil sendiri, dia seneng ya, disuruh ngambil sendiri, motong sendiri. Jadi memang hal-hal yang sekecil pun mungkin kadang kita sering merupakan nggak menghargai anak gitu. Kan kita kadang-kadang anak mau ke depan, silakan ke depan. Itu kan butuh perjuangan besar kalau buat anak tuh ya. Itu kalau yang memang nggak biasa tuh. Tapi kalau kita agak maju sedikit 5 langkah, yuk ke payun. Tetap aja kita gini, nah yuk ke payun. Ditepuk ini aja sedikit tuh, dia udah terbangunnya tuh sangat besar sekali. Ketika ke depan mungkin dia gagap ya, kalau tidak terbiasa ke depan. Maka ketika ini Bu nggak nempel, dia bingung, kumaha Bu itu nempel.
ya udah ambil itu lakban, ngambil, motong sendiri. Nah dia udah kelihatan, sepertinya itu anak mungkin kurang ini ya, jarang ke depan, jarang komunikasi. Tapi kalau dideketi, kita kasih jalan, dia merasa itu ya. Harus dibelai. Iya. Harus dibelai. Itu ya. Jadi sebetulnya mungkin Pak Haji ya, Pak Haji yang sering nanganin anak bermasalah, kita kan SMA ya, SMK. Kalau tadi seperti yang teman, kalau menurut saya cocok untuk anak TK itu. Nah TK, karena anak TK kan usahakan ulah mutung gitu ya. Tapi sepertinya masih cocok kalau anak TK. Tapi kan kita udah anak SMK nih, ini gimana? Kalau yang penghukum mungkin terlalu galaktik, nanti anak punung dan sebagainya. Jadi harus melihat keberadaan anak sepertinya ya, keberadaan anak. Tapi mungkin teori yang disampaikan ini manajer itu lebih tepat kalau seandainya si anak itu sudah di tahap ke-1 sudah pernah, tahap kedua sudah pernah, tahap ketiga sudah pernah. Dan nanti dikasih yang tahap kelima dia mempan gitu ya. Gitu. Itu mungkin ya. Atau mungkin terbalik. Kalau menurut saya manajer dulu, kalau nggak mempan itu berarti. Ya, jadi maksudnya anaknya ya, Ya. anaknya kalau memang misalkan kita baru masuk kelas nih, belum kenal sama anak-anak ya, belum kenal. Terus ada anak bermasalah, kita langsung dengan tahap kelima, ini mempan enggak, kan kita belum tahu anaknya. Jadi anak, seandainya ada anak yang memang bisa ditreatment dengan tahap kelima, mungkin sebelumnya dia sudah di tahap keempat, tahap ketiga, tahap kedua, begitu. Ya kalau kita sendiri memberikan perlakuan, kalau nggak mempan ya kayak tadi kayak Pak Yayan ya, ke muter gitu ya, muter. Sedikit aja itu. Mangga Bu. Kan memang kan di SMK ini anaknya luar biasa, beda-beda karakternya. Iya. Jadi yang saya lihat nggak semuanya dewasa Bu. Jadi Iya. kalaupun kita langsung ke manajer, anak itu tetap nggak mempan itu karena memang dia merasa dirinya masih kayak pengen diajak jadi teman, pengen diajak jadi kayak gitu dulu Bu. Kayak pernahnya misalkan kalau misalkan anak diajak dewasa, ini kan kursinya harus begini, harus lurus, harus bagus gitu. Itu tuh nggak kayak gitu Bu. Jadi harus diajak kayak bermain-main dulu gitu untuk anak itu bisa lurusin tempat duduknya. Kamu nih kayak anak TK, Sofi main Bu, itu di garis-garis bareng-bareng. Nah, dia mau kayak gitu. Tapi kalau kita langsung ke manajer, nah anak itu kayak nggak masuk gitu. Berarti ini Mungkin harus diterapkan, harus dicoba mulai. Terus yang mengenai penghukum juga pernah saya coba kan, kayak misalkan kalau anak itu disiplin bajunya kan keluar terus. Kalau kita nggak hukum, kamu kalau ngeluarin kalau bajunya keluar up sekali. Jadi pas ketemu teh wah setiap kali gitu. Jadi terus terusan jadi dia masukin gitu. Jadi kadang penghukum itu bisa jadi solusi juga Bu. Iya. Iya, penghukum misalkan tadi kayak baju. Kalau misalkan Ibu Rina mempunyai komitmen dengan anak-anaknya, pokoknya anak harus masuk ini. Tapi kadang anak lupa, aduh nanti ada Bu Rina nih, masukin lagi gitu ya. Udah 2 jam keluar lagi, nanti ada Bu Rina, masukin lagi. Tapi kalau seandainya itu nanti terus menerus, Bu Rina juga mungkin konsisten ya, bisa juga kan tadi lingkungan ya, harus menjadi budaya dulu. Tapi kalau sudah misalkan nanti anaknya udah sadar, maksudnya karena dorongan dari luar, tapi dia terus continue, Ibu Rina juga konsisten memantau, bisa menjadi kebiasaan gitu ya. Bisa lamun ieu mah dina agama mah sadar gitu ya, kabuka hatena gitu. Itu. Jadi mungkin menurut Bu Rina yang tadi, berarti yang ini juga bisa diterapkan, tapi tergantung anak ya, tergantung anak. Karena background anak kan berbeda-beda ya. Jadi pemidina pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini juga sama mungkin ya. Kita ketika ada dalam 1 hari, kita menemukan 4 anak bermasalah nih. Yang 1 langsung pakai ini cocok. Tapi yang nomor 2 ternyata nggak bisa pakai ini. Nanti mundur ke 4, ke 3, ke 2. Ya berarti memang tergantung keadaan anak ya, background anak yang sebenarnya itu. Mohon mangga. Yang saya rasakan sekarang di SMK alhamdulillah dengan adanya sekolah pagi, jadi tahap demi tahap itu ada perubahan gitu. Alhamdulillah, jadi mungkin tinggal konsekuensi kitanya
atau gurunya ya setiap pagi. Konsisten. Tapi memang pas awal-awal kan banyak sekali gitu yang dari baju, terus jaket, terus lipstick apalagi. Tapi pas kesini bertahap gitu ya, jadi mereka sudah tahu dari gerbang saja mereka sudah buka jaket. Sudah mulai ini ya. Terus dilihat juga dari kejauhan juga udah pada gini. Gitu. Oh. Iya, jadi yang saya rasakan itu sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali. ya. Meskipun Bu pulangnya kalau mau pulang anak-anak itu semprot sana sini. Terus Iya. lipstick merah lagi. Iya. Jadi ya minimal mungkin ada terus pengingat dari Pengingat. Iya. Jadi Setiap pagi. ya nuhun Bu Neng, berarti mungkin yang ditemukan oleh Bu Neng itu berarti lingkungannya dikondisikan. Apa? Berarti ada tim yang sapa pagi itu kan lingkungannya dikondisikan, anak yang masuk gerbang nih harus tidak ada lipstick. Ini semakin lengkap juga. Iya. Bagus. Sip, nuhun. Keprok. Ya. Nyala ya? Belum. Itu mungkin ya tentang posisi kontrol ya bagi guru ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia nih. Nah ternyata kita ketika menghadapi anak yang bermasalah atau melakukan pelanggaran, kita tidak boleh atau bagaimana langsung menjudge bahwa anak itu salah. Berarti kita harus menelusuri ada apa nih. Kenapa anak melakukan kesalahan? Maka di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini juga salah satu teori yang harus dipahami oleh guru selaku guru yang berinteraksi langsung dengan murid ya. Karena ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita yang sudah terpenuhi dengan baik. Jadi anak ketika dia melakukan kesalahan punya tujuan ya. Anak ketika disiplin juga ada tujuan gitu. Mungkin ini tujuannya ke sana untuk teori kita harus paham kebutuhan dasar manusia. Ayo ada kantong narik. Nah, apa saja mungkin yang pertama bertahan hidup ya. Ini makanan pokok, pakaian, tempat tinggal. Nah, ini dari kelima ini, misalkan yang kedua kasih sayang ya. Kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran, kita melihat jenis pelanggarannya apa ya. Misalkan anak di kelas dia itu pelanggarannya itu misalkan over duduknya ke sana sini terus dia minta diperhatiin, tapi dari segi keberadaan dia sepertinya orang cukup, misalkan motornya bagus ya, maka ini dan sebagainya. Nah berarti ketika kita lihat ini ada apa nih anak dia bermasalah di kelas. Nah kalau seandainya dia kebutuhan dasarnya kenapa dia melakukan pelanggaran, mungkin dia bertahan hidup tidak mungkin ya, karena secara fisik ya udah. Nah kemudian dia kelihatan terlalu over, nah mungkin dia ada yang hilang atau pingin dia terima, misalkan rasa kasih sayang. Di sini dia pingin diterima, pingin dipedulikan, pingin berbagi, pingin kerjasama atau menjadi bagian dari kelompok ya. Mungkin dia tidak bisa ngobrol, mungkin teman di kelasnya itu bisa menguncilkan dia, nah dia langsung bersikap over ya. Nah itu mungkin indisipliner yang dia laksanakan, tetapi dia ada sesuatu yang pingin dia cari, yaitu kasih sayang ya. Nah ini, jadi ketika kita menemukan anak bermasalah, kita ajak ngobrol, pasti nanti kita akan menemukan berarti dia ada salah satu yang pingin dia dapatkan dari kelima ini ya. Misalkan kalau yang penguasaan power dia ingin untuk diakui ya, kemudian didengar, berprestasi atau pencapaiannya. Misalkan ada anak yang ranking, tetapi nggak ada apa-apa di kelas nih, wali kelas nggak memberikan apresiasi, wali kelas tidak mengumumkan, akhirnya dia murung, besoknya nggak masuk 2 hari, dia diem di rumah. Kita kan nggak tahu ini kenapa, pas ditelusuri
nggak ngomong, tapi dia curhat ke kakaknya, kita ngobrol, nah itu. Ini kemarin ini. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu ya. Tuh. Oke, berikutnya motivasi perilaku. Jadi ini motivasi anak juga, apakah dia mematuhi peraturan atau tidak, ini berdasarkan pada motifnya ya. Jadi ada dua jenis, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berarti itu termasuk ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan termasuk ini. Nah, berarti kalau yang benar-benar dari dalam itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, artinya di sini bahwa anak mungkin berproses ya. Tadinya mungkin anak di sini terus ya, pinginnya pingin dihargai dan sebagainya. Tetapi kalau lingkungannya sudah mendukung, kita sudah ada sistem yang bagus di sekolah, budayanya udah bagus, mungkin nanti bisa bertahap anak akan menjadi kesini ya. Jadi motivasi yang dia laksanakan tuh memang benar-benar dari dalam. Tidak menghindari hukuman ya. Tidak ingin dihargai, misalkan tidak ingin dihargai, saya mah udah ingin menjunjung nilai saya gitu. Tuh ya. Ini hanya pengertian saja apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, jadi dari materi ini mungkin saya sendiri dulu taunya hanya hukuman dan konsekuensi ya. Hukum yang tadi satu arah yang disontohkan oleh Pak Didayana ya. Konsekuensi itu ada peraturan, tata tertib mungkin ya. Mungkin ada dua jenis kalau di sekolah, yang di kelas dan yang umum di sekolah yang mungkin Pak Haji. Nah, ternyata ada lagi yaitu restitusi. Nah, ini mungkin konsep baru, bisa mungkin saya juga ingin mulai menerapkan, mungkin nanti juga dengan rekan-rekan semua menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini ternyata kolaborasi, ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi untuk ketika ditemukan kesalahan anak, maka kita cari solusi bersama-sama. Ya. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Berikutnya, kenapa kita sebagai guru itu harus punya atau paham tentang keyakinan kelas. Jadi ini memang diawali dengan adanya peraturan, adanya tata tertib ya, adanya sanksi, hukuman dan sebagainya. Maka di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini memiliki peran yang kuat dalam memotivasi perilaku positif, karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal, misalkan keselamatan, kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, dan bahasa. Ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu disusun bersama-sama oleh murid. Jadi kita sebagai fasilitator, tadi kan kolaborasi ya, sebagai fasilitator, apa yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas itu aspirasi dari mereka. Ya. Nah, mereka yang menyusun, mereka yang mengeluarkan aspirasi, menyusun, dijalankannya oleh mereka. Nah, berarti itu kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau mendampingi dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah, saya kemarin melaksanakan pembentukan keyakinan kelas bersama anak-anak 11 TKJ 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini saya masuk ke kelas ini di kelas 11 TKJ 5. Mungkin sebelum masuk ke pembelajaran, kita ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, kita dulu pahamnya bahwa di sekolah itu ada peraturan, ada tata tertib ya. Nah, jadi peraturan tata tertib itu ada dibagi dua kelompok. Ada yang disusun oleh sekolah dan ada yang disusun di kelas. Kalau di kelas, Anda dipimpin oleh wali kelas. Nah, kalau di sekolah mungkin oleh tim kesiswaan ataupun bagian-bagian untuk mendisiplinkan siswa. Nah, hari ini kita mencoba menerapkan salah satu implementasi dari disiplin positif ya. Disiplin positif itu adalah upaya kita untuk melaksanakan disiplin.
Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, disiplin positif ini salah satunya nanti yang akan kita praktekkan bersama-sama adalah keyakinan kelas. Ya. Oke, mungkin saya ada slide dulu yang harus kita lihat bersama-sama. Nah, ini ya, membentuk budaya positif dalam melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Yang disebut dengan budaya positif apa? Kurang nyala ya. Nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi pada diri siswa yang bertanggung jawab dan budi pekerti. Ya, jadi di sini nilai-nilai positif yang ditanamkan kepada kita hasil daripada intrinsik. Intrinsik itu dari dalam ya, dari dalam sehingga nanti apa? Menumbuhkan motivasi agar siswa menjadi tanggung jawab dan berbudi pekerti. Jadi ada dua, tanggung jawab dan berbudi pekerti. Tanggung jawab itu adalah kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan. Berbudi pekerti itu adalah tampilan kita, output kita. Kita ngobrol halus, kita sopan ya. Kita patuh, itu berarti budi pekerti Anda. Jadi budi pekerti itu output dari kegiatan kita sehari-hari. Karena kita sudah tanggung jawab, kita sudah memahami nilai-nilai kedisiplinan, maka nanti outputnya kalau itu tertanam secara intrinsik di dalam, ya, berarti itu diamalkan. Maka hasil yang diamalkan itu dalam bentuk budi pekerti. Makanya kita sering lihat, oh anak itu mah sopan, bapak itu mah baik, bapak itu mah ramah. Nah itu adalah output ya. Kenapa orang sopan, kenapa ramah? Sudah melalui proses yang panjang. Dia baca ilmunya, dia praktekkan, dia hayati, sehingga dia output keluar. Nah, maka di sini disiplin positif yang diterapkan kepada siswa itu ada dua, agar kita menjadi tanggung jawab dan kita menjadi siswa yang mempunyai budi pekerti. Nah, ini harus diterapkan di sekolah ya. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Maka kita sering melihat, aduh sekolah itu mah mutunya bagus. Misalkan nanti Anda mau ke kampus nih, saya mau kuliah di ITB sebab mutunya bagus. Saya mau kuliah di Unpad sebab mutunya bagus. Nah, Anda bisa melihat mutu bagus itu kenapa? Banyak indikatornya. Misalkan lulusannya kerja di mana. Termasuk Anda dulu masuk ke SMK 6 ketika SMP. Mungkin Anda punya penilaian. Oh, da mutuna kieu, oh da guruna kieu. Nah, itu penilaian. Ya. Nah, maka ini untuk mencerminkan bahwa sekolah itu bagus, maka salah satunya harus menerapkan budaya positif agar mempunyai mutu yang positif. Jadi tetap nanti outputnya mutu ya. Semakin kita menerapkan disiplin positif, semakin banyak kita yang melaksanakan kebaikan, disiplin, orangnya berbudi pekerti, maka itu semakin menampakkan bahwa mutunya bagus. Nah, misalkan iya saya namanya Aupan. Aupan teh setiap dinten teh datang paling awal. Bajunya rapi, sepatunya selalu dibuka. Kalau ada tugas nggak pernah telat. Tapi itu konsisten, tidak hari-hari tertentu saja. Semua mata pelajaran, semua guru, ke teman-teman ramah semua. Tidak pernah pilih-pilih teman. Nah, berarti Aupan ini mutunya sudah bagus, ya, mutunya. Jadi Anda juga bisa mempunyai mutu. Mutu saya gimana sih? Nah, maka lihat output dari kita. Kedisiplinnya bagaimana, budi pekertinya bagaimana. Jadi dua indikator ini ya. Nah, jadi disiplin positif ini sebagai cerminan dari mutu sebuah sekolah. Baik buruknya sekolah dipandang oleh orang itu mempunyai indikator. Salah satunya adalah indikator mutu. Jadi mutu itu kualitas outputnya ya. Salah satu penerapan budaya positif adalah mengubah peraturan dari sekolah menjadi keyakinan kelas. Nah, iya disiplin positif salah satunya teh. Kita taunya kan peraturan ya. Aduh peraturan masuk jam 7 nih. Aduh peraturan harus pakai atribut, itu peraturan ya.
Terus ke sini nanti ada yang kesiangan, gurunya udah masuk, nanti ada sanksi dari gurunya. Itu peraturan. Nah, sekarang agar bisa dijalani oleh semuanya dan nanti Anda menjalankan peraturan itu secara intrinsik dari dalam, ya. Jadi tidak ada terpaksa, tidak ada sieun menjalankan tuh. Maka ada konsep baru yang disebut dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini adalah sifatnya universal, perlu disusun kesepakatan kelas dengan rumusan kalimat-kalimat positif. Jadi bersifat universal. Jadi kayak keyakinan kelas yang akan kita susun itu harus universal. Universal itu umum ya. Kemudian kalimatnya positif. Jadi tidak ada dilarang, tidak boleh. Kalau itu kan larangan ya, dilarang merokok, dilarang makan di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus bersifat kalimat positif ya. Untuk setiap kelas memiliki kesepakatan kelas dan keyakinan kelas berbeda-beda. Kumaha kesepakatan di sini? TKJ 5 ketika dirumuskan keyakinan kelas, misalkan nanti menghasilkan 10 poin. Ternyata masuk ke TBSM beda lagi kesepakatan kelasnya. Itu tidak apa-apa, karena masing-masing kelas, individu siswanya mempunyai keyakinan berbeda-beda. Ya, keinginan yang harus dipatuhi bersama-sama itu berbeda-beda. Jadi itu nanti tidak apa-apa kalau berbeda ya. Nah kemudian kesepakatan keyakinan kelas disusun bersama-sama oleh siswa di dalam kelas. Jadi nanti di sini. Kemudian berikut ini adalah poster kesepakatan kelas untuk kelas 11 TKJ 5 yang telah disusun bersama. Jadi nanti akhirnya ini kita mempunyai output dari pertemuan sekarang. Kesepakatan kelas 11 TKJ 5 dalam bentuk poster. Nanti minimal ditempel di sini. Berikutnya, bagaimana cara menyusunnya? Pertama, merupakan hasil diskusi dengan siswa. Nanti saya akan membagikan ini kepada Anda. Silakan Anda menulis keyakinan kelas yang ingin Anda terapkan di dalam kelas bersama-sama, yang ingin diterapkan ya. Yang kedua, setiap siswa menuliskan ide kesepakatan kelas pada kertas post-it. Ini namanya post-it. Ditempel di dinding sehingga mudah dibaca oleh semua. Nanti Anda ke depan, saya mau lihat aupan apa sih isinya. Boleh. Nanti Anda boleh pakai nama, boleh tidak. Saya mah nggak mau pakai nama, pengen privasi, boleh. Ya. Nah, kemudian semua ide dikonfirmasi ulang kepada siswa agar siswa mengalami proses dihargai pendapatnya oleh guru dan teman-temannya. Jadi nanti hasil tulisan Anda nanti saya akan konfirmasi. Apakah ini bisa disepakati? Misalkan, ya Bu bisa. Nanti poin-poinnya itu adalah dikonfirmasi kembali oleh saya. Untuk apa? Untuk menghargai apa yang sudah Anda tuliskan. Ya. Misalkan saya menuliskan ide ini, saya butuh dikonfirmasi lagi karena harus dihargai ide Anda. Ya. Kemudian setelah disepakati menjadi sebuah komitmen, maka tulisan di post-it itu dikonversi ke dalam bentuk poster sederhana. Dari sini nanti dipindah ke dalam poster. Ini pakai apa biasanya bikinnya? Aplikasi apa? Canva di handphone kan mudah ya. Nanti Anda boleh yang udah jadi manual di sini, nanti oleh KM sekretaris dibikin di Canva. Boleh di print ya. Misalkan ini menjaga kebersihan, simpan alat ke tempat semula, disiplin, kemudian senyum, salam, sapa, sopan santun, saling menolong. Ini kan tidak ada kata-kata larangan ya, dilarang menyimpan sembarangan, tidak ada. Jadi semuanya berbentuk kalimat positif. Enak nggak dibacanya? Enak. Anda merasa tertekan tidak? Tidak ya. Nah ini jadi enak. Kemudian ini budaya ya, tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, ini kalau disepakati nanti Anda ada yang menulis ini berarti disepakati untuk dijalankan, berarti ini ada nanti tepat waktu mengumpulkan tugas. Jadi semua guru mapel yang memberikan tugas berarti Anda harus tepat waktu ketika mengumpulkannya. Kemudian budaya 5R. Ada yang tahu 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, 5R ini silakan diimplementasikan bersama-sama di dalam kelas.
Mau di sini atau mau ketika di lab praktikum. Ya. Bersikap baik terhadap teman, selalu berpikir positif, mengumpulkan tugas, kesempatan presentasi. Jadi kalau ada nanti mapel yang tugasnya presentasi, Anda harus mempunyai kesempatan untuk ke depan digilir. Jadi presentasi itu henteu eta wae ya, harus semuanya tampil untuk presentasi. Melatih kepercayaan diri. Menghargai teman yang sedang berbicara. Kalau ada yang ngomong, Anda diam dulu, dihargai dulu ya. Kemudian berkesempatan diskusi dan menggunakan media buku atau HP untuk belajar. Jadi Anda ingin punya waktu ketika ada guru di kelas tuh baca buku atau mengakses HP untuk belajar. Nah, berarti itu nanti oleh gurunya masing-masing. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Sekarang Anda menulis yang akan dijadikan menjadi bahan keyakinan kelas. Terserah Anda maunya apa ya. Yang penting, saya mah pengen menerapkan disiplin di kelas ini, kira-kira bisa dipakai bersama-sama. Udah ditulis, boleh pakai nama, boleh tidak, nanti tempel di sini ya, di papan tulis ini, yang tidak ada. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pas. Sekarang saya minta bantuan 1 KM, mana? Kita lihat ini, kita kelompokkan ya. Nanti KM disimpan di dia sapalingnya. Yang pertama ini selalu membuang sampah pada tempatnya, ya. Ini bisa disepakati kalau ada peraturan seperti ini, bisa ya. Berarti selalu membuang sampah. Sok di dia simpan sampah ya. Sholat, kemudian rapikan kembali. Nah ini sama, buang sampah pada tempatnya, berarti sama ya. Jadi kalau ada 4 tapi sama, berarti nanti menjadi 1 poin. Ya. Tidak berisik saat belajar, membuka sepatu saat di kelas, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Ini ada 4 ya. Nah yang ada membuang sampah ada 1 nih. So. Ini disiplin aja ya. Berarti nanti kata-katanya apa? Kalau disiplin aja. Ayo kita disiplin, boleh ya. Jadi nanti semuanya disiplin masuk, disiplin istirahat, disiplin di kelas ya. Berarti ya rada benten di dia. Nah, di baris kedua. Ini kelompok 1. Ini 2. Harus lebih kompak atau solid. Kompak sama solid semuanya. Nah ini hasil daripada masukan peraturan Anda. Mohon boleh. Semuanya sudah, kata-katanya sudah positif ya. Berarti tinggal dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah dikelompokkan, ini ada yang atas ini ada membuang sampah, kebersihan kelas. Kemudian tolong menolong, ini ada 5 ya. Pertama membuang sampah dalam tempatnya, buka sepatu, tolong menolong, tidak berisik saat KBM, dan melaksanakan piket. Jadi itu menjadi 5 poin. Terus yang kedua, ini disiplin, ini kompak, ini tidak ada bullying, nomor 5 tepat waktu. Kemudian nomor 6 sholat pada waktunya ada 2 nih. Kemudian akhlak nomor 1. Ini rambut, sopan santun. Melaksanakan piket sama dengan itu.
kemudian membersihkan kelas, tidak coret-coret, dan merapikan meja. Membuang sampah, ya, buka sepatu, tolong menolong. Ibadah. Melaksanakan sepatu. Ibadah. Nempel di dia, tepang nempelkan. Rapet ya, iya rapet. Itu kepang napa gende. Neng panapa gende neng ya. Neng panapa gende. Kanggo dokumentasi. Saya di dia anu ya. Rapet. Nah, sok. Eta didinya rapet. Ayah tuh. Ini satu lagi. Untuk membuka sepatu sebelum masuk ke kelas, dan yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, tidak berisik saat pembelajaran dimulai. Tarik kemarin kan itu. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang kelima, disiplin segala peraturan. Dan yang keenam, menjaga kekompakan kelas. Ketujuh, sayangi sesama teman dan tidak membuli. Kedelapan, masuk ke kelas tepat waktu. Dan yang kesembilan, menjaga sholat. 10. Kesepuluh, melaksanakan ibadah tepat waktu. 11, berperilaku sopan santun dan berakhlak mulia. 12, rambut berpotongan rapi. 13, terima kasih sudah tidak mencoret-coret meja dan merapikan kembali setelah pembelajaran selesai. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Jadi sudah kedengaran barusan ya, isi daripada hasil kesepakatan kelas. Itu adalah yang menyusun siapa? Anda semua. Jadi hasil rangkuman dari semuanya. Jadi keinginan Anda semuanya terakomodir ya. Nah ini sekarang disebut menjadi keyakinan kelas ya. Nah ini keyakinan kelas ini. Nanti ini dibikin dalam, silakan mau di print besar atau mau pakai karton, dibikin semenarik mungkin, nanti ditempel di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham poin-poinnya ya? Nah ini kira-kira mau mulai kapan menjalankannya Anda? Bada kira ngawitan anak. Badai sholat tepat waktu. Terus tidak akan membuli, berarti di sini terjadi pembulian. Tidak akan ada yang mengejek. Sok saha nu ngabuli di dia. Tidak akan membuli. Badai mulai kapan berhenti membuli? Senin. Kapan mau berhenti membuli? Mulai menstop. Mau menstop membuli. Saya akan menstop membuli kepada orang lain mulai kapan? Hari ini? Hari ini. Nah ini harus ada komitmen ya. Saya lihat kalau membuka sepatu sudah berjalan ya. Membuang sampah sudah berjalan?
Nah, silakan yang belum, masih lupa, masih hilap, mulai hari ini ingatkan kembali ke hati Anda ya. Tidak berisik saat pembelajaran. Nah, ini ditahan dulu. Lu tadi yang ngobrol, nanti dulu. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Silakan, ini piketnya belum ada dibikin ya. Ada mungkin belum ditempel. Menjaga kekompakan kelas, sayangi sesama teman dan tidak membuli. Masuk kelas tepat waktu, tidak ada yang kesiangan. Menjaga sholat, melaksanakan ibadah tepat waktu, berperilaku sopan santun, rambut berpotongan rapi. Jadi nanti ada yang masuk nih, aduh saya belum rapi, membaca keyakinan kelas jadi keemutan ya. Oh, karena ini memang disusun bersama-sama. Dan terakhir, terima kasih tidak mencoret-coret meja dan merapikan kembali setelah pembelajaran selesai. Oke, berarti ini sudah mulai akan dilaksanakan oleh Anda semua. Ada yang bisa hari ini, ada yang besok ya. Tetapi usahakan ini sudah mulai hari ini. Nah, terakhir sekarang ada komitmen. Komitmen kelas 11 TKJ 5 karena ini harus diikrarkan kepada Anda ya, biar Anda nanti artinya tuh komitmen bahwa saya akan menjalankan keyakinan kelas ini. Akan menjalankan keyakinan kelas yang telah disusun dan disepakati bersama. Mohon dikasih tanda tangan. Jadi satu orang ke depan untuk tanda tangan. Saya monumen nantinya dijadikan monumen, ditempel di sini. Kalau ada yang melanggar nih, aduh rambut saya gondrong, wah saya sudah mau menjalankan kesepakatan kelas, berarti Anda nanti akan teringat sendiri atau istilahnya di emutanku sendiri ya. Sok diawali oleh KM, silakan ke depan KM. Mau pakai nama, tanda tangan boleh. Nama, tanda tangan di sini. Nama dulu ya. Ya, tanda tangan. Sebelum ke depan ini dirapikan dulu ya. Oke, lanjut nomor 2, Sa. Sok. Sok mapai we, ada 2 nih sok. Ke sana terus nguriling. Biar nggak lama. Yuk. Nomor 3. Iya, Neng. Pastikan, ayo. Terus tadi tuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah bersama-sama untuk menyusun, membuat, dan menyepakati tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita laksanakan bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti tidak ada yang tidak mengerjakan, atau dulu bahasanya melanggar, ya, karena ini untuk kebaikan kita semua. Jadi ada berapa kesepakatan kelas yang kita sudah yakini hari ini? 13. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan baik. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk dokumen-dokumennya. Nah, ini lumayan ya, anak-anak senang menulis menyusun kalimat positifnya itu. Ini terus ini juga lumayan. Terus ini sebelum ditulis ya, dipoto dulu. Ini yang komitmen sejumlah 26 orang. Ini poin-poinnya, keyakinan kelas. Nah, saya kemarin
mau saya fotokan dan saya kirimkan ke KM untuk dibikin, terserah mau pakai karton ya, dibagus-bagusin atau mau di print besar. Jadi ini ada 13. Cuma yang paling terakhir itu ini Bu, mejana seueur dicoret-coret kumahanya. Sok atuh bikin. Jadi ini terlalu panjang tuh. Sangat panjang ini ya. Terima kasih untuk tidak mencoret-coret meja dan membereskan kembali setelah pembelajaran selesai gitu. Ya nggak apa-apa, silakan kalau memang itu enak buat Anda kata-katanya itu ya. Ini. Terus mainten terakhir restitusi ya. Ini mah pengertian-pengertian mungkin ya. Jadi sebenarnya restitusi itu menciptakan kembali kondisi anak yang sudah bersalah, dikembalikan lagi ke kelompoknya sesuai karakternya dan dia sadar gitu ya. Dan dia sadar telah melakukan kesalahan. Kalau kita sadarkan, kita dikasih pilihan untuk memperbaiki, nah harapannya dia akan menjadi semakin kuat gitu. Atau semakin bagus karakternya atau tidak mengulangi lagi. 3 langkah: menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Ini mungkin untuk pengertiannya. Untuk bagian yang pertama itu di sini adalah prinsipnya membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak salah, tidak harus langsung kita judge ya. Maka kita berikan dulu bahwa ini adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa dipilih ketika pada proses pertama menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi. Misalkan ini lagi dipanggil oleh Bapak guru. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi bersama-sama. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Misalkan ini anaknya berantem, terus dia merobek baju temannya misalkan ya, tapi dia membela diri. Nah, boleh kamu berhak merasa begitu. Kita inikan dulu ya. Diagengkeun hatena supaya nanti di tahap kedua, tahap ketiga dia mulus perjalanannya. Dia mengakui salah, dia mau ngobrol dan mencari solusi. Untuk tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan. Di sini validasi tindakan itu kita memberikan penyampaian kepada siswa bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mendasari tindakan. Jadi ini pemahaman kita ya, kita harus paham bahwa kenapa murid itu melakukan ini kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di sini prinsipnya bahwa setiap perilaku manusia berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi tetap ya, kunaon salah karena ada sesuatu yang ingin dia cari, ingin memenuhi salah satu kebutuhannya. Kata-kata yang bisa dipilih, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, misalkan tadi udah berantem, nah kita tanyakan ini, kamu pasti punya alasan kunaon berkelahi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ini agak-agak nyungkun oge nya. Misalkan gelut tapi lukanya 1 orang. Padahal kamu bisa melakukan ini, bahkan yang lebih buruk yaitu yang luka sampai 5 orang misalkan gitu. Terus kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah ini juga boleh. Nah, ini kata-kata ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bahwa di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai. Jadi tadi dia sudah mengakui salah, kita sudah tanya kenapa alasannya, dia sudah ngobrol. Nah, maka dia kan sudah pada posisi lemah nih, udah terbuka hatinya. Nah, maka kita hubungkan nilai-nilai yang sudah ada. Ya dulu tidak ada nilai ini, ada peraturan ini, kamu masih ingat nggak? Iya Bu, saya ingat, misalkan gitu. Nah, biarkan dia yang menyampaikan, kita hanya membuka pintunya saja. Misalkan kata-kata yang dipilih, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalkan kesiangan ya, atau tadi berkelahi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini ya, jadi semuanya berupa ajakan kepada anak, tapi anak yang akan menjawab sendiri. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya.
Nah, ini di sana lumayan antusias anak-anaknya. Halo, selamat pagi Ari. Selamat pagi Bu. Ari udah istirahat? Sudah? Ya, sudah. Ari tahu nggak kira-kira kenapa dipanggil sama ibu ke sini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke Ari, tadi kan pelajaran ibu ya, jam pertama kita ulangan. Nah, ketika proses ulangan berjalan, saya melihat bahwa Ari itu ulangannya tidak mandiri atau tidak bekerja sendiri. Artinya Ari telah mencontek dari buku. Apakah betul itu Ari? Betul Bu. Oh iya, jadi Ari tadi telah mencontek ya. Apakah itu perbuatan baik atau enggak? Enggak. Hari Enggak ini. baik ya. Oke, karena itu perbuatan enggak baik, tapi ibu juga ingin menyampaikan ya bahwa setiap manusia itu ada kesalahan, kehilafan. Nah, sekarang ibu tidak akan mau mencari siapa yang salah ya. Kita mencoba untuk mencari permasalahan ini solusinya bersama-sama. Kalau boleh tahu Ari, kenapa tadi ulangannya mencontek kira-kira? Jadi semalam itu Bu, Ari itu ngebantu orang tua. Soalnya bantu-bantu orang tua, Ari juga enggak terlalu ada waktu buat ngafalin, sehingga Ari juga kepaksa buat lihat buku pas ulangan. Pas ulangan. Oh, jadi Ari tidak ada persiapan ya untuk belajar karena di rumah waktunya digunakan untuk membantu orang tua. Tapi kalau alasannya sih emang bagus ya membantu orang tua. Mungkin yang perlu dilihat ini manajemen waktunya Ari mungkin ya. Oke Ari, jadi saya udah tahu masalahnya, berarti Ari memang karena membantu orang tua di rumah. Oke Ari, kalau kita dulu waktu awal semester kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Ada yang ingat nggak kira-kira apa saja itu kesepakatan kelas? Ada Ibu, kejujuran, tanggung jawab dan mandiri. Mandiri, berarti kejujuran ya. Iya. Kalau mencontek tadi jujur nggak itu? Enggak Ibu. Tidak jujur ya. Oke, karena Ari sudah ingat dengan kesepakatan kelas dulu. Nah, untuk masalah ini nanti ketika Ari akan ada ulangan, Ari mau bagaimana? Ari akan berusaha untuk meluangkan waktu sehingga tidak terlalu keteteran untuk ulangan besok nih. Ulangan besok, jadi mau dipersiapkan Iya. ya. Jadi nanti kalau ulangan mau mandiri. Mandiri. Berarti jujur ya, Iya. tidak akan. Oke, berarti Ari sudah menyadari ya apa yang telah diperbuat tadi dan akan berjanji untuk memperbaiki, dan kalau ada ulangan akan dipersiapkan di rumah waktunya. Dan ini juga mudah-mudahan terjadi dengan pelajaran yang lain ya, tidak hanya pelajaran ibu. Kalau ada ulangan dipersiapkan sebaik mungkin di rumah ya. Oke Ari, terima kasih. Hari ini kita sudah mencari solusi ya atas permasalahan Ari. Jadi Ari akan memperbaiki sikapnya, akan lebih mempersiapkan untuk belajar kalau ada ulangan, dan nanti Ari akan mandiri dan jujur tanggung jawab ketika ada ulangan. Begitu mungkin ya Ari. Iya. Oke, terima kasih Ari ya. Sama-sama Ibu. Nah, mudah-mudahan Ari jujur, mandiri dan tanggung jawab. Amin. Oke. Terima kasih. Sekarang boleh ke kelas kembali. Terima kasih Ibu. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Inayah yang telah membantu saya mencari permasalahan bersama-sama, yaitu mencari solusi ketika saya mencontek. Kedepannya saya akan berubah dan saya tidak akan melakukan kesalahan tersebut, dan saya akan mengerjakan ulangan secara jujur. Terakhir, mungkin kita sudah semuanya ya, 7 poin. Meskipun seadanya. Penutup, dalam penerapan program disiplin budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrol saat ini. Ya. Jadi tetap ini kepribadian, profesional, sosial harus ada di kita ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Ini diambil dari Standar Nasional Pendidikan yang dalam bukunya Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi di sini tetap bahwa kepribadian, profesional, sosial harus kita kedepankan dalam menerapkan disiplin positif. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, dari saya pemaparan untuk kali ini terkait dengan disiplin positif.
Dan selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi dari kegiatan diseminasi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inayah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Pak Tara yang hari ini tidak bisa hadir, memenuhi undangan dalam rangka berdiskusi mengenai beberapa program guru penggerak yang ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali kalau kemudian kita jalankan, diterapkan di SMK Negeri Nanggaru. Yang pertama tentu secara pribadi kebetulan saya diamanati untuk membantu Pak Kepala di bidang kesiswaan, sangat terinspirasi, sangat tertampar juga ketika ada beberapa materi yang rasa-rasanya saya dengan rekan-rekan juga belum bisa melaksanakan seperti yang konsep Ki Dewantara paparkan, pertama mengenai posisi kontrol kita menghadapi berbagai masalah di anak. Selama ini memang kita ambigu ya. Bisa jadi secara kalau kita evaluasi, saya lebih banyak di posisi penghukum, pemberi bersalah, dan belum sampai ke posisi manajer. Sekalipun tentu pada diskusi tadi kita mendengarkan bisa saja posisi ini terbalik juga bisa, sehubungan dengan berbagai karakter siswa yang ada di sekolah kita yang cukup banyak. Namun tentu ini harapan kita bisa kita sedikit demi sedikit kita terapkan sehingga siapapun di antara kita, terutama tentu sebagai guru yang menjadi among kepada di hadapan siswa, tetap memberikan muhasabah atas segala kehilapan yang pernah terjadi di siswa. Yang kedua, di bagian akhir tentu saya secara pribadi juga memberikan apresiasi kepada Ibu Inayah yang luar biasa. Mudah-mudahan program guru penggeraknya diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Dan tentu bukan hanya sebagai wacana ya, bisa jadi mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama usulkan ke pimpinan bagaimana penyusunan keyakinan kelas ini bisa diterapkan di sekolah kita, tentu melalui wali kelas ya Bu ya. Ya. Kalau tadi Ibu menyampaikan tentu sebagai sebagai percobaan dan ternyata hasilnya sangat positif ya di hadapan anak. Tentu nanti bisa kita terapkan oleh wali kelas semuanya, sehingga siapapun nanti yang khilaf dan melakukan pelanggaran, kita bisa bertanya keyakinan yang sudah kamu tulis kepada siswa apa yang kamu langgar. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita, terutama untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu yang tengah mengikuti program guru penggerak ini, sehingga menjadi agen perubahan yang positif di SMK Negeri Nanggaru. Demikian, sekali lagi selamat untuk Ibu Inayah. Sama-sama. Semoga tetap sehat ya, dengan kelancaran kemudahan program dari awal sampai akhir, dan nanti membawa nama harum baik SMK Negeri Nanggaru. Demikian, kepada Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Habibie yang sudah menyampaikan refleksinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan bersama-sama, kita wujudkan di SMK Negeri 6 Garut ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.